Bab 164. Devan. Karena aku membunuhnya. Begitu kata-kata Devan terucap, seluruh ruangan terdiam seketika. Tapi segera, 3 anggota 10 Blades tertawa terbahak-bahak. Terutama Mia, yang tersenyum sok, berkata kepada Devan dengan ekspresi main-main, "Anak muda, kamu benar-benar tahu cara bercanda." "Devan, omong kosong apa yang kamu bicarakan, ini bukan urusanmu. Cepat pergi." Regina berkata dengan wajah pucat. Orang ini benar-benar tidak takut mati. Mereka 10 Blades. Bahkan Sanji pun bukan tandingannya. Alhasil, begitu Regina selesai bicara, Devan menariknya. Kemudian, Devan berkata pada Regina di pelukannya, "Gadis besar, kamu terluka parah. Sebaiknya jangan bicara." Regina sangat malu dan kesal. Apa maksudnya bicara seperti itu? Regina telah hidup selama hampir 30 tahun. Dia adalah pimpinan Manhua, juga punya julukan Athena. Tapi saat ini, di depan Devan, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Orang ini tidak peduli saat diberi kesempatan, tidak. Dia tidak suka diberi kesempatan. Devan tidak tahu bahwa tamparan santainya menyebabkan begitu banyak drama batin di hati Regina. Dia menatap Mia dengan acuh tak acuh. Lalu berkata, "Untungnya, aku akan merawat Regina dulu. Aku tidak punya waktu untuk bicara denganmu. Kalau mau selamat, pergi sana." "Kamu minta aku pergi?" Mia menunjuk ke hidungnya dengan jari-jarinya yang ramping. Berkata dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya. "Siapa? Siapa yang mau kamu menyembuhkannya?" Regina menolak. Mengenai perilaku Devan padanya, Regina benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa. Dia memang sedikit lebih tinggi dari wanita biasa. Tapi, proporsi figurnya sangat bagus. Di mana harus besar, dan di mana harus kurus. Itu adalah sosok supermodel. Bagaimana bisa jadi seperti itu? Jangan bergerak. Alhasil, tepat setelah Regina selesai bicara, dia ditampar pelan lagi. Mata indah Regina melebar. Dia hendak berbicara. Tapi ketika dia melihat Devan mengangkat tangannya lagi, dengan paksa menelan kata-kata yang keluar dari mulutnya, dia hanya menatap Devan dengan marah. "Bagus," Devan berkata dengan puas karena melihat Regina tidak lagi melawan. Melihat hal ini, Sanji terdiam. Seberapa besar nyali orang ini? Bahkan masih sempat merayu perempuan. Bahkan itu adalah Regina. Seorang wanita yang bahkan dia tidak berani menyentuhnya. Kalau bisa menyentuh Regina sekali, dia rela kehilangan 10 tahun hidupnya. Tapi saat ini, Devan sedang mencari kematian. Bahkan jika 3 orang dari 10 Blades tidak bisa membunuh Devan, mereka mungkin tidak akan melepaskannya saat Regina sembuh. Asal tahu, Regina adalah wanita yang sangat bangga pada dirinya sendiri. Sebelum usia 30 tahun, dia jadi seorang penguasa suatu tempat. Devan berani menamparnya pelan di depan begitu banyak orang. Bagaimana bisa Regina yang bangga menahan semua itu? Sampai saat ini, Sanji masih mengira bahwa Devan adalah anak laki-laki Regina. Itu dia alasan kenapa dia berani melakukan begitu banyak hal keterlaluan. Itu semua karena hubungannya dengan Regina. Di tempat tidur, Tasya terlihat kesal. Pria ini baru saja bertarung dengannya selama 300 ronde. Tapi ketika dia berbalik, pria itu sudah memeluk wanita lain. Namun, itu adalah Regina. Padahal, dia pernah jadi putri tertua dari keluarga lain. Tapi, itu dulu sekali. Tidak peduli dalam hal usia atau pelatihan seni bela diri, dia lebih rendah dari Regina. Tasya sedikit cemburu. Tapi tidak apa-apa.
Lagi pula, Regina mungkin tidak suka Devan pada awalnya. Kedua, si kecil ini sangat kuat. Kekuatan fisiknya tiada taraf. Melihat hal ini, Devan justru berani menggoda Regina. Tatapan kejam terlihat di wajah Six. Saat berikutnya, dia menyerang Devan, mengangkat pedang samurainya, menebas kepala Devan. Six. Tingkat pelatihannya juga telah mencapai High Master kelas S. Gerakannya sangat cepat, bahkan sampai berbayang. Hati-hati. Regina dipegang oleh Devan. Tidak bisa bergerak. Dia tidak memiliki kekuatan untuk bergerak. Jadi dia hanya bisa melihat tanpa daya saat pedang samurai ditebas ke arah kepala Devan. Klang. Terdengar suara keras. Kemudian, mata semua orang melebar. Terlihat pedang samurai Six dijepit dengan 2 jari. Tidak mungkin. Six melihat hal ini dengan tatapan tak percaya. Samurainya ditangkap dengan tangan kosong. Devan kesal, lalu mengerahkan sedikit kekuatan di jarinya. Pop! Dengan suara nyaring, pedang samurai itu langsung dipatahkan olehnya. Devan melemparnya. Wosh! Setengah dari bilah pedangnya langsung menembus jantung Six. Setelah bilah pedang menembus Six, bilah satunya juga tidak berhenti begitu saja. Setengah bilah pedang itu bergerak menuju Five. Pergerakan potongan bilah pedang itu tidak dapat dilihat sama sekali. Pada saat dia bereaksi, itu sudah terlambat. Untungnya, Mia melakukan gerakan tiba-tiba. Pedangnya dengan paksa menahan serangan barusan. Namun, dia juga terkena dampak kekuatan mengerikan pada pedangnya. Terdorong mundur beberapa meter. Sebuah jejak terbuat di marmer di bawah kakinya. Mundur. Mia bereaksi sangat cepat. Dari serangan acak Devan barusan, dia tahu bahwa pria yang tampaknya muda dan sembrono ini, dia sangat mengerikan. Ini jelas bukan sesuatu yang bisa mereka bertiga urus. Saat menyerukan untuk mundur, tubuh Mia melesat menuju jendela seperti kilat. Melompat langsung dari lantai 20. Melihat bahwa Mia sudah lolos, Five tidak berani tinggal lebih lama lagi. Namun, dia masih terlambat. Jarum perak muncul di tangan Devan. Ketika dia memutar pergelangan tangannya, jarum perak itu melesat, langsung menembus kepala Five. Brak! Tubuh Five jatuh begitu saja. Kedua anggota 10 Blades itu langsung terbunuh. Devan bahkan tidak bergerak. Dia masih memegang Regina di satu tangan. Dia hanya memakai satu tangan, tapi bisa membunuh 2 dari 6-10 Blades teratas. Faktanya, jika Devan tidak peduli dengan Regina, dia punya kesempatan untuk membunuh semuanya. Namun, kondisi Regina sangat buruk. Kalau tidak segera ditangani, kemungkinan akan mempengaruhi pelatihannya. Pada saat itu, akan membutuhkan banyak usaha untuk bisa pulih. Pada saat ini, mata indah Regina melebar. Ekspresinya juga sepenuhnya berubah. Devan membunuh 2 anggota 10 Blades. Bahkan sangat mudah. Bagaimana ini bisa terjadi? Berapa umur Devan? Asal tahu saja. Regina berusia 29 tahun. Dia telah mencapai tingkat High Master. Dan dia sudah bisa dianggap sebagai jenius. Tapi Devan baru berusia awal 20-an. Dia sudah sangat kuat. Dengan kekuatan yang baru saja ditunjukkan Devan, paling tidak, dia juga seorang High Master tingkat tinggi. Bersambung. Bab 165. Pengakuan. Tentu saja, orang yang paling terkejut adalah Dewa Perang Sanji. Saat ini, ekspresinya seperti melihat hantu. Dia dipukuli telak oleh 3 anggota 10 Blades. Tapi Devan dengan mudah membunuh 10 Blades dalam hitungan detik. Namun, alasan utamanya adalah Sanji terluka karena Mia.
Kalau tidak, dengan kekuatannya. Bahkan jika dia tidak bisa membunuh Five dan Six semudah Devan, dia masih bisa mengalahkan satu sama lain. Devan, jangan pedulikan aku. Bantu aku periksa kondisi Cherry. Regina tiba-tiba sadar. Meskipun Cherry jantungnya sudah ditembus, biasanya orang pasti akan mati. Tapi Devan adalah orang yang tidak biasa. Mungkin bisa menyelamatkan Cherry. Cherry adalah asisten pribadinya dan telah mengikutinya selama bertahun-tahun. Kalau sampai mati, dia akan sedih selama sisa hidupnya. Regina, aku menyelamatkanmu karena kamu mau membantuku. Meskipun aku tidak membutuhkan bantuanmu sama sekali. Aku tidak suka berutang budi pada orang lain. Bawahanmu tidak pernah membantuku. Kenapa aku harus menyelamatkannya? Devan menatap Regina yang ada di lengannya dan tersenyum. Tubuh halus Regina bergetar saat mendengar kata-kata itu. Itu benar. Kenapa Devan harus membantunya? Namun, apa yang dikatakan pria ini benar-benar menjengkelkan. Kenapa dia tidak butuh bantuan sama sekali? Dia bertingkah sangat manis saat bekerja sama dengannya. Sepertinya dia benar-benar bisa memanjakan diri sendiri. Dengan kekuatan Devan, mustahil bagi Dewa Perang Sanji untuk membunuhnya. Kalau begitu aku tidak ingin kamu menyelamatkanku. Kamu pergi selamatkan Cherry. Regina berkata, itu tidak akan berhasil. Aku sudah menyelamatkanmu. Devan menjawab langsung. Lalu, apa yang kamu mau untuk menyelamatkan Cherry? Regina mengerutkan keningnya. Saat ini, di manakah keagungan penguasa suatu daerah? Ini hampir seperti tawar-menawar dengan gadis kecil. Ya, memohonlah padaku. Devan berkedip dan berkata, aku mohon. Pada akhirnya dia menurut. Semua ini untuk membiarkan Devan mengambil tindakan. Kata Regina, untuk siapa kamu memohon? Devan bertanya dengan nada menggoda. Regina sedikit terdiam. Orang ini jelas memiliki kekuatan yang luar biasa. Tapi ketika dia melakukan sesuatu, dia seperti anak kecil. Dia sama sekali tidak memiliki sikap seorang master. Sebenarnya, ini mudah dimengerti. Meskipun Devan kuat, dia baru berusia 20-an. Jelas belum punya banyak pengalaman sosial. Kalau bukan karena Nikita, mungkin dia akan tetap bersikap patuh di perusahaan sekarang. Aku, Regina, memohon padamu Devan. Selamatkan Cherry. Devan, oh. Bahkan jika kamu memohon padaku, aku tidak akan menyelamatkannya. Regina, kamu barusan sudah janji. Regina menangis. Aku cuma bilang untuk memohon padaku. Tapi aku tidak bilang kalau kamu memohon padaku. Aku akan menyelamatkannya. Kata Devan dengan polos. Regina akhirnya kesal. Tepat pada waktunya. Dia merasa bahwa dirinya telah mendapatkan kembali kekuatannya saat ini. Segera, dia ingin melepaskan diri dari pelukan Devan. Karena Devan tidak mau menyelamatkan Cherry. Dia juga tidak mau Devan memperlakukannya seperti ini. Plak. Tepat ketika dia ingin bergerak, Devan memukul pantatnya. Jangan bergerak. Regina sangat kesal. Apa yang sudah terjadi? Bertemu dengan pria yang luar biasa. Saat ini, Devan membuat Regina sangat mencintai dan membenci. Ini adalah pria pertama yang berani menepuk pantat besarnya. Melihat Regina sangat kesal, Devan memutuskan untuk tidak menggodanya lagi. Oke, aku akan menyelamatkannya. Devan berkata sambil tersenyum, tapi kamu harus berjanji padaku bahwa kamu tidak akan menggunakan tenaga dalammu selama 3 hari ke depan. Kalau tidak, akan ada masalah besar. Pada saat ini, Devan akhirnya menyelesaikan perawatannya dan melepaskan Regina. Ya, aku tidak akan menggunakan tenaga dalamku lagi.
Kamu pergi dan selamatkan Cherry, desak Regina. Devan bangkit dan datang ke sisi Cherry, memeriksa kondisinya. Saat ini, ada darah yang mengalir dari sudut mulut Cherry. Juga darah ada di seluruh pakaiannya. Tapi matanya yang indah terbuka lebar. Jelas, dia tidak mati dengan damai. Mungkin, dia membenci dirinya sendiri karena gagal melindungi dan memenuhi tugasnya. Untuk pengawal wanita yang selalu memperlakukannya dengan kejam. Devan tidak bisa mengatakan bahwa dia membencinya. Sepertinya masih ada sikap sedikit imut. Sayang sekali kalau dia harus mati seperti ini. Namun, Cherry itu tertusuk di jantungnya. Dia jelas mengeluarkan banyak darah. Bukan hal yang mudah untuk disembuhkan. Devan mengangkat Cherry dengan gerakan santai. Jarum emas 9 akhirat di tubuh Regina terbang dengan sendirinya. Pop-pop. Ke-9 jarum emas ditusuk di tubuh Cherry. Melihat hal ini, Sanji yang sedang fokus untuk menyembuhkan lukanya melebarkan matanya. Jarumnya bisa bergerak di udara. Devan ternyata adalah dokter ahli bela diri. Dokter biasa jelas tidak begitu penting. Tapi dokter ahli bela diri jelas setara dengan harta karun. Sebab, ketika seorang ahli bela diri terluka, hanya dokter ahli bela diri yang bisa menyembuhkan lukanya. Adapun keberadaan dokter bela diri, jumlahnya sangat sedikit. Bagaimanapun, dokter bela diri tidak hanya membutuhkan keterampilan medis yang sangat tinggi, tetapi juga harus memiliki tenaga dalam yang besar, yakni harus bisa ilmu kedokteran dan seni bela diri. Tetapi kebanyakan orang belajar kedokteran dan seni bela diri secara terpisah. Kalau mau mempelajari keduanya sekaligus, hasil akhirnya adalah kamu tidak akan bisa melakukan keduanya. Selain itu, harga yang harus dibayar seorang dokter bela diri sangat mengerikan. Rata-rata orang tidak mampu melakukannya. Oleh karena itu, hanya beberapa orang yang sangat kuat yang bisa mengeluarkan sumber daya untuk melatih seorang dokter bela diri. Awalnya, Sanji cukup terkejut. Dia bahkan lebih terkejut ketika tahu bahwa Devan sebenarnya adalah seorang dokter seni bela diri. Seorang ahli medis dan seni bela diri berusia 20-an. Keterampilan medis serta seni bela dirinya telah mencapai tingkatan yang sangat menakutkan. Monster macam apa ini? Apalagi Devan adalah seorang dokter bela diri. Kalau memang Devan mengambil tindakan, apa dia bisa menyembuhkan tangannya? Pada saat ini, Sanji melihat ke tangan yang hanya tersisa tulang. Lalu berpikir di dalam hatinya. Kedua telapak tangannya yang dipotong oleh Mia sudah ditemukan kembali olehnya. Namun, kedua tangan itu rusak parah. Tidak mungkin bagi dokter biasa untuk menyembuhkannya. Tapi, dia dan Devan punya dendam. Bagaimana Devan akan menyembuhkannya? Pada akhirnya, Sanji menghela nafas pelan, membawa tangannya, lalu bersiap untuk pergi. Saat itu, Rinoa dengan gaun pengantin tiba-tiba muncul di hadapannya. Dewa Perang Sanji, kamu ternyata ada di sini. Mata Rinoa tiba-tiba berbinar. Melihat Rinoa, ekspresi Sanji tiba-tiba berubah. Dia dengan cepat menyembunyikan tangannya di belakang punggungnya. Tidak ingin penggemarnya melihat kondisi menyedihkan dari dirinya sendiri. Dewa Perang, kamu, apa yang terjadi padamu? Pada saat ini, Rinoa juga menyadari bahwa Sanji sedang panik dan penuh luka. Aku barusan bertarung dengan orang Douma, jawab Sanji, menelan seteguk air liur. Saat ini, Rinoa melihat mayat dua orang Douma. Kekaguman sekali lagi terlihat di matanya yang indah. Dewa Perang, kamu benar-benar membunuh dua orang Douma lagi. Kamu terlalu kuat. Rinoa menutupi mulutnya dengan tangan kecilnya. Matanya penuh dengan rasa hormat dan kekaguman. Bersambung.